Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar teman-teman sahabat Alif semuanya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari sesuatu yang dikhawatirkan dari perkara dunia dan akhirat. Amin. Nah, saat ini Kak Fitra pengen cerita tentang seorang yang punya 3 sifat atau sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Kisah ini adalah kisah seorang yang bernama Qorun. Nih kisahnya. Ini kisah seorang yang sangat menjadi pelajaran untuk kita. Oke, supaya kita tidak mengikuti sifat-sifat dari seorang ini, sifatnya Qorun. Oke. Nah, sekarang Kak Fitra memulai ceritanya. Oke. Nah, ini dia. Dahulu kala hiduplah seorang Bani Israel bernama Qorun. Allah memberinya harta yang berlimpah. Tuh. Jadi si Qorun ini dikasih sama Allah harta yang berlimpah. Banyak. Nah, si Qorun ini dia itu hidup pada masanya zaman Nabi Musa. Nah, setelah itu si Qorun itu dia itu punya kunci gudang untuk nyimpan hartanya itu banyak sekali. Jadi gudang-gudangnya itu banyak sekali. Kuncinya itu banyak sekali. Sampai-sampai orang-orang sulit mengangkatnya karena sangat berat. Saking banyaknya. Lalu suatu hari salah seorang penduduk atau seorang yang beriman itu menasihati Qorun. Hai Qorun, katanya, janganlah terlalu bangga dengan kekayaanmu. Tuh, jadi Qorun dinasihatin supaya tidak terlalu bangga sama kekayaannya. Karena si Qorun ini sangat bangga terhadap apa yang dia miliki. Nah, terus katanya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Orang itu pun menasihati Qorun untuk berbuat baik kepada sesama. Tuh, terus namun Qorun tidak menghiraukan nasihat-nasihat baik dari orang yang beriman tersebut. Nah, dia tetap bersikap sombong. Tuh, satu sifatnya yang Allah tidak suka dari Qorun yaitu sifat sombong. Karena manusia nggak boleh punya sifat sombong. Nah, bahkan Qorun tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Katanya, aku diberi harta karena ilmu yang ada padaku. Kata si Qorun. Sombong nggak dia? Pelit nggak dia? Allah nggak suka sama orang yang sombong terus pelit. Dan lagi Qorun selalu berjalan keluar rumah dengan berpakaian mewah. Jadi dia itu suka memperlihatkan kemewahannya kepada orang-orang supaya orang-orang itu iri dan takjub kepada dia. Nah, terus ada salah seorang penduduk di sana bilang, mudah-mudahan kita kaya raya seperti Qorun ya. Nah, terus temannya dari penduduk itu bilang, Allah memberikan balasan yang lebih baik untuk perbuatan baik kita. Nah, kita harus bersabar ya, ucap seorang dari temannya itu. Nah, lanjut cerita. Dari hari ke hari, Qorun terus menumpuk kekayaannya. Jadi dia terus menumpuk kekayaannya. Dia terus menyimpan kekayaannya dan tidak mau berbagi, dan juga dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, terus dia teriak, aku semakin kaya, kata si Qorun. Tuh, dia berucap dengan sangat bangga diri. Nah, hingga suatu saat Allah memberikan dia pelajaran. Jadi Allah memberikan dia pelajaran, dan Allah memberikan dia pelajaran, bumi berguncang dan tanah terbelah
Korun beserta rumah dan hartanya terbenam ke dalam tanah. Tak seorang pun dapat menolong Korun. Jadi pelajaran ini bukan cuman diberikan kepada Korun, tapi juga diberikan kepada masyarakat supaya tidak berlaku seperti Korun. Oke? Nah, kata seorang yang dulu berucap itu, yang dulu, andai aku kaya seperti Korun, katanya gitu. Akhirnya pas lagi Korun masuk ke dalam tanah, dia bilang, wah, kalau Allah tidak menolong kita, tentu kita akan celaka seperti Korun. Ucap pemuda yang ingin kaya raya seperti Korun. Sekian cerita tentang Korun. Oke adik-adik, jadi Allah tidak suka sama orang yang pertama, kalau diberikan kenikmatan sama Allah, itu dia tidak bersyukur. Seperti kalau misalkan dikasih rezeki sama Allah, dia tidak mau berbagi, itu namanya juga tidak bersyukur. Terus dia juga punya sifat sombong, tuh Allah nggak suka. Allah nggak suka sama orang yang suka membanggakan diri. Terus juga Allah juga tidak suka sama orang yang kikir. Apa sih itu kikir? Kikir itu pelit. Jadi kalau dikasih kenikmatan sama Allah, nggak mau bagi-bagi tuh sama orang-orang yang membutuhkan. Sekian adik-adik cerita dari Kak Fitrah. Jangan lupa belajar di rumah, semangat belajarnya. Jangan lupa sayang sama ayah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.